ternyata aku itu lost loh mas. Aku kayak tersesat. Wih, lost LOST. LOS dan LOS lost. Belakangan jadi beban. Belakangan jadi beban. Kan lagunya tuh saya kadang nulis lirik yang di band reggae di TF itu. Kayak metuwek ngono lho mas. Metuwek. Sing ndi sih? Yo akeh mas. Coba. Jadi kayak emangnya ngono tok wis cukup. Emangnya kan nuturi uang iku wis kontribusi. Emang kamu nuturi iku wis mbok lakoni ta gitu. Apakah jatuhnya menjadi sebuah kontribusi apa kemunafikan gitu. Sampai pada titik itu juga. Sejenak kita jeda hingga badai mereda dan salurkan bahtera menerang samudra. Sejenak kita jeda hingga badai mereda dan salurkan bahtera menerang samudra. Lalu kita tersadar telah jauh berlayar, saat untuk bersandar belai jiwa yang besar. Kita pun baru tahu ada ruang yang baru berdebu di sudut waktu. Dia memendam rindu, lalu kita terpana. Begitu banyak cara untuk bisa bahagia tanpa mantra dunia. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sam, Mbak, ketemu lagi di KCMT The What I Know channel YouTube KCMT 23. Ini episode ke 8810. Ngalah-ngalahi semeteran. Seperti biasa kita ngobrol yang kita tahu, kita ngerti-ngerti aja. Sing kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Biar orang lain sih ngobrol yang perlu bincangkan. Dan kali ini di KCMT jarang sih sebenarnya kedatangan narasumber perempuan, dan ini adalah salah satu yang paling dinanti-nanti karena aku dewe jadi gak perlu riset, gak perlu mengada-ngada pertanyaan atau obrolan yang akan kita lakukan pada hari ini. The one and only Husnul Khotimah Karnadi. Mas Wahyu KCMT. Husnul Khotimah Karnadi Zulka. Husnul Khotimah Karnadi ini nama Islam, Jawa, ono Pakistani lho. Anjok Pakistan Wetan. Iya, soalnya her husband itu Pakistan, Mbak ya? India. Mas. India. Iya. Ada darah India. Kalau ngomong lagu itu dia apa judulnya, Mbak? Jeda. Judulnya Jeda, Mas. Itu lagu ini Mbak Unoy single ya? Ya dirilis Spotify enggak? Dirilis Spotify, di iTunes ya. Terus Joox. Ngomongin jeda, seberapa banyak terjadi jeda dalam hidupnya Mbak Unoy? Atau seberapa penting lah kita memerlukan jeda dalam hidup kita? Ternyata penting, Mas. Kalau saya ngerasa jeda itu kita butuh jeda. Kadang arus membawa kita terlalu cepat gitu ya, entah itu cepat ke atas atau cepat ke bawah gitu. Kadang kita nggak bisa ngelihat apa yang sedang benar-benar terjadi di diri kita gitu. Nggak sempat ngaca, nggak sempat
melihat apa yang sebenarnya esensial, apa sih yang sebenarnya penting gitu loh Mas. Kadang karena terlalu dikejar segala tuntutan dan kebutuhan. Iya kadang-kadang moro wer gak kroso wis menit Jumat maneh. Kalau jeda itu perlu apa sih yang ingin dijeda oleh Mbak Unoy dari perjalanan Mbak Unoy sebagai seorang anak, sebagai sekarang istri, ke belakang kemarin langsung ngomong deep serius sih. Maksudnya kemarin apa ya? Jane sing wingi kepengin tak jeda ya. Aku gak ono apa yang kira-kira Mbak Unoy kepingin revisi. Sing tak teles aku cek gak. Oh iya telan. Engko timan dikira Bayu Priyangadastra. Iya. Iku seniorku. Waduh. Wis matelu ya. Sama telu. Kok ora aku ya. Jeda. Ada beberapa jeda sih dalam hidup saya dan saya bersyukur saya punya jeda itu. Karena ini saya belajar dari suami ya. Suami itu halo Mas, suka Mazul, ayahnya Zul. Jadi kamu harus keluar dulu dari rumah untuk tahu seberapa banyak renovasi yang dibutuhkan. Gak bisa kamu di dalam terus ngerasa aku mek butuh ini tok ngerenovasi ini. Gak iso, dulu itu kok njobo wong ndek njobo ndeloke ya opo. Karena nggak di dalam tok. Kehidupan tuh nggak di dalammu, tapi juga di luarmu. Jadi dari situ akhirnya saya punya jeda, saya lihat dari luar, saya berjarak sama diri saya yang saya pikir diri saya sendiri gitu loh. Tapi aku harus mendefinisikan diriku dulu itu sebelum aku menikah. Ternyata enggak gitu. Ternyata aku itu lost loh Mas. Aku kayak tersesat. Lost LOST dan LOS lost. Terus setelah punya jeda berjarak dari semua rutinitas yang saya ulang-ulangi selama bertahun-tahun gitu di musik di apa, saya jadi ngelihat saya sebenarnya harus jujur sama diri sendiri, entah ke karya, entah ke hidup, entah ke belajar untuk nyesel gitu. Nggak bisa hidup terus diisi alibi pembenaran toh. Iya. Ya itulah pentingnya jeda, ngasih waktu buat ngelihat dari keluar rumah dan melihat apa kebutuhan renovasi tadi, ternyata ada yang perlu direnovasi dari perjalanan Pak. Banyak gitu. Oke, tapi kayaknya kalau diobrolin nanti malah aku ketok kabeh. Malah dadi oma mau papa ya. Malah jalinan kasih. Apa ya? Ya pokoknya intinya yang nggak bener itu harus dibenerin, nggak bisa dibiarin. Ya, itu general ya. Tidak hanya kaitannya sama Mbak Uno sebagai seorang musisi, ya. Seorang bahkan mungkin di kehidupan jadi anak, jadi mbak, jadi adik, jadi emang ketika sampean menjadi anak, menjadi adik, menjadi putri sebuah keluarga dulu itu seberapa besar sih Mbak? Keluarga itu membentuk awal ketertarikan sampean terhadap musik. Karena aku tahu nih Mbak Uno adalah musisi, adalah seorang vokalis. Kemana aku tanya ke situ. Iki mangkene ngobrol di sadurunge acara tadi malintek. Enak Mbak Uno tapi ya. Enak. Kopi klepon. Iya. Fresh corner. Original. Iya Pak Mbak. Keluarga sangat berpengaruh, soalnya kan ya lingkungan pertama saya keluarga. Saya nggak langsung ketemu teman-teman, saya tidak terpengaruh banyak sama teman. Musikalitas pun seperti itu, yang lebih mempengaruhi saya kebetulan kakak laki-laki saya yang lebih intens hidupnya sama saya gitu. Jadi kalau saya kan 3 bersaudara, mbak saya waktu saya beranjak dari kanak-kanak ke remaja itu sudah beda rumah. Jadi saya lebih sering sama mas saya yang namanya Mas Krisna. Yang ditulis di Facebook itu ya? Ya, itu mengharukan ya. Iya, mengharukan. Dan ternyata mungkin orangnya tidak mengharukan sekali. Orangnya mewean, jadi dia berusaha gengsi gitu. Aku nggak gitu banget kok gitu. Tapi secara musikalitas dia yang bentuk saya sebenarnya. Jadi dia yang dia bukan musisi, nyanyi pun nggak bisa. Nyemani. Saya bilang nggak bisa nyanyi, kok
nyanyiku fales, ketukannya gak pas. Cuman apa sengaja ngono cek lucu. paling ya. Sengaja ngono cek akrab yo. Menghibur adik. Iya. Cek adiknya gak merasa insecure suara Iya. lek. Lho kan Mas kula lek maneh. adiknya gak inferior. Ya itu dia yang memperkenalkan saya sama beragam jenis musik karena kita punya kebiasaan beli kaset mas dulu waktu masih kecil tuh. Jadi setiap bulan beli kaset, ya otomatis influence-nya dia semua kan. Saya masih kecil, saya nggak ngerti kaset gitu kan. Dia ngenalin saya sama rock, dia ngenalin sama jazz, R&B, karena dia sendiri orangnya all round banget gitu. Nah jadi selain itu ibu saya juga bukan musisi tapi suka musik. Bukan suka yang hobi menggilai, suka nyanyi, enggak, cuman senang musik. Terus punya obsesi sebenarnya pribadi untuk bikin musik kamar buat anak-anaknya. Jadi karena anaknya 3, satu main piano, satu main biola, satu main gitar. Maunya gitu, sudah kesampaian beli gitar sama biola nggak cukup uangnya buat beli piano. Tapi anaknya melehar semua. Apa gak kudu pianika Mbak sing sebul? Oh iya, masuk akal sih. Kakak pikiran ya. Pada masa itu. Cuman ya akhirnya juga nggak jadi karena anak-anak ya nggak mau-maunya sendirilah gitu kan. Akhirnya hanya sampean yang bermusik ya itu lebih karena apa? Karena sampean sekolahnya aura musiknya apa, memang ketemu orang-orang atau pemain band yang anak-anak band yang mungkin di SMP, di SMA atau di kuliah? Mungkin karena awalnya memang saya juga suka nyanyi. Terus mama saya sendiri ngerasa iya anak saya bisa nyanyi gitu, bisa. Terus akhirnya saya suka musik. Saya punya passion yang gede banget sama musik. Jadi nggak cuman apa ya mas, nggak cuman tampil. Aku tuh seneng ngrungokno lagu terus tak komentari dhewe dalam hati. Tadi band trio dhewe. Lah ngono iku gitu. Dan akhirnya ketemu sama orang-orang yang sama suka musik di sekolah, terus tuker-tukeran sekolah SMA 3. Oh SMA 3. Karena saya baru mulai bermusik di SMA. Alhamdulillah SMA 3 atmosfernya memang luar biasa di band ya. Sempat ikut Babi Karsu? Enggak mas. Oh enggak. Di situ saya, nah itu sama Alfi. Alfi Bass? Alfi Bass. Tomcat? Enggak, saya nggak satu band sih, saya baru ngebandnya Tomcats. Tapi waktu SMA saya nggak satu band sama Alfi. Oh. Cuman saya sempat ikut di Tomcats. Tomcat itu berarti pas kuliah, habis kuliah? Ya, pas kuliah. Pas kuliah saya karena saya kuliah di Bandung. Yo kali UM yo? Enggak. Oh, tak pikir pemikir UM karena secara personality terus koyo gitu. Iya, koyo warga masih cagur banget calon guru. Enggak apa ya, lebih kayak kecenderungannya lebih ke paling maju lah. Ono-ono lebih daripada ke musik-musik yang populer. Oh, malah di Bandung. Di Jatinangor Mas, lebih tepatnya. Saya Unpad yang kedapetannya di Jatinangor. Sudah jangan ke Jatinangor. Ini baik dia sudah ada yang punya itu ya. Yes. Emang sudah ada yang punya saat itu ya? Saat itu. Wah, Mas Kapi Mas menurutku Mas. Isin ya, itu Mas Zulka. Ya gitu. Jadi pas di Tomcats itu ya waktu pulang ke Malang, Tomcats, terus juga di MM, Thomas Indra. Oh, apaan itu? Saya nongkrongnya di situ. Oh, studio MM Andi. Mas Andi, Mas Indra. Indra itu siapa? Sing duwe? Iya, kan Dari berdua Andi. kakak adik itu Mas. Oh. Mas Indra sing ngedrum, sorry. biyen iku duwe band jenenge Cikra. Oh, gak ngetop. Wah, bandnya Mas Andi. Oh, Mas Indra gak kenal aku, sorry. Guyon tak kira bandnya Mas Andi. Nino Mas. Nino Tiga Tuan. Enggak. Basisnya, drummernya itu basisnya. Enggak kenal. Tapi Tiga Tuan ngerti. Oh, Tiga Tuan ngerti lah. Mas Novando Ada Pando Sambu, ada Mas Sandy, ada Dembu. Robs Freak. Gitaris Robby. Robby. Adik Eka. Sing kacamataan, sing Adik Eka. Enggak ngerti jadi Eka. Oh iya. Itu juga di MM kita. Di Unpad pun sampean juga ngeband. Di Unpad ngeband karena ada teman anak Malang yang ternyata suka musik. Terus akhirnya kita bikin band bareng sama anak rantau gitu. Karena hiburannya di sana ya Jatinangor nggak ada apa-apa Mas dulu. Hiburannya ngeband. Sampai berkarya?
sampai berkarya, sampai saya ngerasain nge-track pertama kali di studio itu di sana, di Bandung. Ada lagunya masih? Masih ada tapi tidak dipublish. Karena nggak tahu juga. Karena kan saya ngerasa itu kan band. Lah anak-anak nggak publish, masa saya mau publish kan nggak. Bukan karena sampean kesusu keping lulus, keping pulang Malang. Ya juga. Jadi setelah bikin karya itu nggak ada. Kok mau jadi sampean pinter? Karena aku tertekan, Mas. Maksudnya sempat karena waktu itu nggak tertekan, saya apa ya kesusu memang. Jadi disuruh milih, waktu itu saya juga terlibat di dunia sastra gitu, jadi kayak bikin acara-acara diskusi sastra segala macam gitu, sampai datengin Gunawan Muhammad kayak gitu-gitu. Tapi di sisi lain saya ngebandnya pop, band jazz. Nah itu kayak disuruh milih gitu, waktu itu saya nggak bisa milih ya, saya tinggal skripsi aja udah. Saya tinggal dua-duanya, akhirnya pulang ke Malang. Band jazz, pop, blues, enggak ya bluesnya belum ya? Blues ada ya? Blues itu ya saya sebenarnya nggak ngeband blues gitu, cuman ya bisa dibilang pernah bikin lagu terus jatuhnya blues gitu. Jadi kalau aku bilang aku suka blues. Apa secara tema atau secara bermusiknya? Bermusiknya sih kayaknya ya. Lebih ke blues yang populer ya, bukan blues yang rumit banget gitu enggak. Kayak penyanyi siapa contohnya? Still The Blues tuh siapa? Gilmore. Kayak Gilmore. Cewek. Nah, kalau ya itu tadi, kalau blues itu aku nggak terlalu paham. Cuman aku sukanya soul sebenarnya, musik soul. Black music gitu, kayak Aretha Franklin. Dan bernyanyi seperti dia? Tidak. Kualitas vokalnya gak nyampe. Aduh. Jadi itu perjalanan musik karena terlalu kayak ya salahnya Mas Krisna tadi itu loh, Mas, menjejali terlalu banyak. Iya, Mas jenis Krisna musik itu terus kupingnya jadi gampangan, terus saya jadi sempet ngeband alternatif ala coklat, ala terus habis itu emo Paramoran juga pernah kayak gitu. Ya, Mbak Uno ini salah satu vokalis Malang Raya yang pikir tidak mengandalkan teknikal untuk bernyanyi, lebih ke pemilihan notasi yang bagus, lebih kepada ngenakno lagu. Dan iya, ya itu aku seneng karena aku yang ngono. Amin. Orang-orang yang berangkat bermusik bukan dari murni pure technical, tapi lebih kepada jajal. Makanya rezeki Gusti Allah, sampean dikasih kesempatan jajal berbagai macam genre, akhirnya sampean punya kelenturan vokal dan tekstur yang fleksibel, jadi jajal kabeh lagu. Iya. Dan lebih ke nulis lagu sih Mas. Blues ini lebih sulit karena akhirnya ngerangnya Aretha Franklin kan kayak apa. Sempat bikin lagu ya di genre blues. Nah, kalau blues enggak. Nyaris blues sih. Di lagu yang reggae itu, waktu itu pertama kali saya bikin lagu reggae itu cenderung bluesy. Lagunya arahnya lebih blues. Bikin lagu reggae. Iya. Lah apa? Anak-anak ada ketemu band reggae. Ketemu band reggae Tropical Forest itu. Ketemu Tropical Forest itu udah langsung bikin lagu. Album langsung. Shape Indonesia ya. Selamatkan Indonesia itu lah ya. Selamatkan negerimu. Selamatkan negeri. Sebelum itu. Bukan album tak sadurunge. Ada mini album ya kan. Zamane iki bote bojone Oki, bukan? Sebelumnya lagi. Oh, berarti aku sing kuper. Cari sampean koncone. Koncone kabeh. Oh, drummer ya. Drummer iku iku gak konco tok nek drummer iku. Wis sempat bikin lagu reggae pertama kali di Tropical Forest. Tapi jatuhnya blues. Di apanya? Di notasinya, itu udah ada masih nyil. Dari awal kan memang sunyi. Oh iya. Menyisip masuk aja. Itu terus tapi ya cuman gitu aja. Jadi karena sebelumnya ya intinya saya tuh sukanya bikin lagu gitu aja. Jadi sempat itu cepet orang deh konco-konco ta. Secara aransemen akhirnya diregikan gitu. Diregikan. Oh. Diregikan.
Ya itu karena ya bukan basicnya reggae juga sebenarnya. Bukan Awalnya basicnya tuh reggae secara referensi musik ya, Oh, tapi referensi secara musik. seneng gawe ae. gawe Iya. tuh gawe ae apa kembali ke yaitu musik gitu. Iya, oh itu perkembangan tema Mbak. Dari sampean tulis awal cinta monyet, terus kuliah cinta rodo temenanan, tapi terus masuk ke blues, masuk ke Demo ngamuk-ngamuk. Iya, dirigikan tadi sampean ada perkembangan tema atau masih ke cinta? Ya karena kalau di reggae kan ya itu tadi baliknya temanya bandnya jadinya. Temanya band. Mengikuti tema bandnya. Tapi sampean iso ya? Sebenarnya karena apa ya? Saya bisa menulis seperti itu karena saya ngamati apa yang saya lihat langsung. Nah, itu. Jadi kuncinya itulah ya. Karena saya ngerasain gitu, saya belum ngerasain. Bukan diada-adakan ya, dibuat-buat lah kan delok orang lain delok. Nah, itu. Tapi belakangan jadi beban. Belakangan jadi beban. Kan lagunya tuh saya kadang nulis lirik yang di band reggae di TF itu. Kayak metuwek ngono lho Mas. Kayak metuwek. Sing ndi sih? Yo akeh Mas. Coba yang sebut lagu apa? Aku fans sampean lho. Wis anak tropis, terus Mas mari ngono selamatkan. Mas ya selamatkan negerimu juga. Saya nulis itu terus apa namanya? Pokoknya sing merasa menggurui. Oh. Jadi sebenarnya sudah pertentangan batin pasca itu gitu. Karena yang di album yang apa itu albumnya namanya judulnya yang ada Selamatkan Negerimu itu yang Mas Wahyu beli box setnya. Bumi Merintih ya? Nah, bukan. Lupa nama albumnya apa. Terus aku pokoknya pindah pun telu lali ya, pindah. Nah, itu 90% saya kan nulis lagu. Tapi habis itu ada pertentangan batin karena saya ngerasa aku ngakoni. Nah, aku ngomong toh gitu loh. Iya. Kayak aku kesusu kayak orang munafik. Munafik. Suwe tapi kan. Suwe. Munafik kok suwe. Bodoh banget berarti. Iya, ini menarik. Benar katanya Mas No Man's Land, Mas. Ini episode sebelum Mas Didit loh ini. Saya sudah nonton ya. Saya sudah langsung komen semua motif-motif aku merasakan Mas yang dirasakan. Isin loh Mas maksudnya. Iya apa ya? Ya Didit sempat ngomong Mas Didit saat itu bahwa ini ngarang lagu fuck tapi ini isunya ngopi, sore nang pasar. Kan nulis lagu tentang fuck tentang pemerintahan kan ya gak menjalan. Cuman kalau saya pribadi di luar saya tahu Mbak Uno ternyata mengalami apa jenenge di batin ngono. Kalau saya merasakan lagu-lagu yang di album itu bahkan tidak menggurui sama sekali. Kalau menurut saya sebagai seorang fans, murni fans dan murni penikmat musik, tak pikir ini malah aku perasaannya ya dirangkul ini. Selamatkan negerimu. Dikasih lagu mau selamatkan negerimu ini enggak. Jadi secara nisit ya selamat itu sukses terdeliver bahwa lagi di sebelahnya lho Mbak kaya sing dia jamu jadi aku gak merasa dicekal lagu mau negerimu enggak. Jadi tapi itu dibalik penciptaan, dibalik proses kreatif ternyata Mbak Uni merasakan seperti itu dan tak pikir dari beberapa episode di KJMT Tempat Anu ada mungkin Mbak Uni ketiga atau keempat yang menceritakan ada hal-hal seperti ini, ada pertentangan ketika karena memang lagu itu anak kandungnya kita, rahimnya kita, darah kita mengalir di situ. Nah, alhamdulillah adzan maghrib ya, iya. Terakhir kita ngomongin karya itu, semua karya adalah anak kandung. Dan karena tadi Mbak Uni ngomong ada semacam pertentangan, konflik internal di dalam hatinya. Jadi hati ini perang diri. Bahwa ketika membawakan lagu-lagu yang dia ciptakan, menampilkan anak-anak kandungnya, dia merasa bahwa salah asuhan mungkin. Salah asuhan, tepat banget cari
Iya istilahnya kayak apa nyiptakno lagu koyo ngene. Tapi aku ora iso nglakoni kayak ngono. Padahal kalau menurut saya tadi bilang di sebelum break bahwa secara ya memang penangkapan orang pasti akan masing-masing, tapi kalau secara umum sebelum kita membedah liriknya Tropical Forest yang album itu yang Mbak Une banyak bikin lirik, ya memang salah satu album dengan variasi tema yang paling keren karena ada mewakili keresahan tentang kasus-kasus yang tak terungkap, ada tentang bumi, tentang segala macam. Itu untuk kita yang di luar Tropical Forest, tapi ternyata di dalamnya sendiri Mbak Une sempat ada konflik batin ya muka-muka gak jujur nemen mau ngerusak jantung. Ya itu apa tapi ngomongin beda lirik Tropical Forest sama bandnya aja lah ya. Jangan ya sama saya. Jelas, yang jelas ya konflik batin itu gimana ya Mas, namanya melahirkan karya, istilahnya kan kita ngomong gitu ke orang. Masalah apa saya menulis itu apakah saya berbohong atau enggak, ya yang saya lihat saya tulis gitu, yang saya rasakan saya tulis, tapi ya itu tadi balik waktu itu saya ngerasa saya cukup dengan saya nulis lagu itu, saya cukup berkontribusi. Tapi pada akhirnya setelah ya jeda itu tadi ya kan, setelah ada jeda saya ngelihat, saya berkontemplasi, mikir gitu Mas, kayak emangnya ngono tok wis cukup, emangnya kan nuturi uang iku wis kontribusi, emang kamu nuturi iku wis mbok lakoni ta gitu. Apakah jatuhnya menjadi sebuah kontribusi apa kemunafikan gitu. Aku sampai pada titik itu juga. Makanya aku mikir wes aku gak nulis kayak gitu lagi. Gitu. Apa? Karena ya ketika kita koar-koar di atas panggung kita ya maksudnya balik ke saya pribadi ya. Ini saya pribadi. Sampean lah. Aku ini dari aku pribadi aku ngerasa orang itu ya kayak kata Mas Didit No Man's Land. Sing mbok tulis kudune yo mbok lakoni ndek uripmu gitu. Jadi apakah hanya dengan ngajarin orang terus itu membuat kamu menjadi sudah berkontribusi, sudah merasa benar gitu. Waktu itu saya ngerasa cukup tapi akhirnya enggak. Ya karena penalaran saya berbeda setelah saya punya jeda. Nggak bisa kayak gitu terus. Mending kayak gini, take it or leave it kalau mau nulis itu. Kayak yo apa? Lakonono, lek gak mau lakoni, mek setengah-setengah tok, mending ojo ngomong iku. Mending kamu ngomong yang lain. Kayak misalnya saya nulis tentang Marsina. Yang saya itu juga malu gitu sebenarnya. Saya ikut keturun Kamisan enggak? Setiap hari Kamis gitu. Saya banyakkah mengangkat isu itu di setiap misalnya postingan saya di sosial media enggak? Saya datang enggak ketemu sama saya punya empati nggak keburu kayak ya kan. Terus juga masalah lingkungan juga, apakah hanya sebatas lirik itu saja, apakah saya sudah melakukan aktivisme? Aku rasa kalau ya emang menulis itu ya harus aktivisme juga, harus benar-benar turun membuktikan bahwa saya nggak cuma ngomong doang. Ketika saya ngerti bahwa iya tibone aku ngomong tok, wis mending nggak usah. Mending aku nggak usah nuturi uang, mending aku nota awakku dewe. Jadi kayak masalah akhirnya saya melakukan akhirnya apa membuktikan tuh nggak membuktikan ke orang lain tapi ke diri saya sendiri, dan saya nggak perlu orang lain tahu gitu. Kayak gitu Mas. Karena ketika jadi karya ya kan kayak Mas Wahyu bilang, aku ngerasa liriknya api, aku ngerasa tergerak. Orang tergerak gitu loh. Lah kene dhewe opo tergerak apa enggak? Apa enggak sekedar gerakno. Malah kayak provokasi yang seolah-olah. Iya, betul, seolah-olah provokasi di permukaan, Mas. Iya, gitu. Ya Kak, ya memang masing-masing. Ya masing-masing gitu. Cuman kalau saya pribadi sih ya memang benar sekali setuju ketika apa yang kita tulis adalah apa yang kita lakukan. Cuman kalau buat saya ada perbedaan besar antara berkontribusi dan melaksanakan. Karena berkata baik, menyebarkan kebenaran
itu masing-masing orang punya porsi. Kalau buat saya sih Mbak Une, jadi kalau saya lihat dari Mbak Une cerita kan, ketika Mbak Une mempertanyakan lagi, terjadilah konflik. Jadi kalau buat saya pribadi sih, buat teman-teman kalau pemahamannya mungkin berkontribusi dan melakukan itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Jadi ketika kita berkata baik lewat lirik, lewat karya, itu adalah kontribusi yang sangat diperlukan. Kalau kita bisa berkata baik, kenapa kita tidak berkata baik? Kalau kita tahu bahwa Marsina memang benar, kenapa tidak kita berkata benar? At least kita tidak tahu sama sekali tentang Marsina. Karena kita nggak akan tahu karya ini akan punya impact seperti apa di masa depan. Bahkan ketika kita berpura-pura baik. Tapi buat saya pribadi sih, karya memang menyakitkan ketika kita tidak bisa melaksanakan dalam bentuk apapun. Cuman kita akan lebih sakit kalau kita tidak punya kesempatan untuk berbuat atau berkontribusi sekecil apapun lewat satu huruf pun. Kita pikir kalau saya itu, jadi memang Mbak Une mengalami pertentangan, ya iso ngerti lah, karena memang berat ketika seorang musisi memperformkan karyanya yang sangat apa ya, teridentitas ini ke suatu permasalahan, tapi dia sendiri malah ternyata belum melakukan apa-apa. Cuman kalau buat saya pribadi, karena memang setahu saya gitu, to what I know, bahwa ya tetap salut sama Mbak Une, sama Tropical Forest atau semua band yang mengangkat lirik-lirik mengajak peduli dan ingat pada kebaikan, karena sangat butuh nyali. Karena kan ketika Mas Didit ngomong kemarin juga, saya juga sempat ngomong seperti ini, bahwa ya benar, memang harus sesuai kenyataan, tapi memerlukan kecerdasan, memerlukan keberanian dan nyali untuk menuliskan sesuatu hal yang baik ketika arus mainstream memuja hal-hal yang malah yang ya gimana, fuck yang palsu. tetap moga-moga Mbak Une tetap nanti bagi dalam bentuk grup atau dalam bentuk solo itu tetap menyebarkan kebaikan, bahkan ketika Mbak Une tidak tahu masalahnya, tapi sing penting api ini, moga-moga aku ndonga. Bila ketika Mbak Une jeda ada konflik segala macam, di posisi seorang Une yang sekarang itu ada seperti lagunya Mbak Une, Mbak Une menemukan nggak hal-hal yang baik, hal-hal yang ternyata ruang ini ternyata hanya berdebu, tidak hanya karena tidak kita sempat membersihkan, bukan karena ruangan ini jelek. Sekarang nemu nggak kira-kira? Jeda ini bisa dibilang karya terjujur saya. Ya. Jadi memang ya saya nemu ruang itu di jeda itu. Jadi kan memang istilah pandemi ya Mas, saya bikin pas pandemi. Iya. Ini anu ya, sambil ngobrol di balik lagu ini. Jadi ceritanya itu sebenarnya sederhana. Suami saya tuh, saya sudah pernah bikin lagu sebelum jeda. Terus karena suami saya pengen bikinin saya video klip, terus tapi ya nggak sempat dan lain sebagainya. Tiba-tiba pandemi semuanya jadi sempat gitu, jadi terhenti, pekerjaan suami terhenti, pekerjaan saya juga banyak yang terhenti. Kita banyak di rumah sementara perangkat ada. Terus akhirnya suami mikir ya udah bikin video aja, terus sempat ngomong lagu yang waktu itu. Terus saya pikir enggak, kayaknya saya lagi pengen nulis sesuatu tentang pandemi ini, karena ini emang diambil waktu pandemi. Jadi itu kan badai banget pertama kali kita, Mas. Mari pasti ngerasa ya. Aduh. Ajar gitu. Ajar banget. Itu masa berat dalam ya banyak segi kehidupan. Tapi saya ngerasa kalau nggak gini orang nggak berhenti. Kalau nggak gini orang nggak belajar bersyukur. Jadi kayak kan makanya saya nulisnya tetap bisa bahagia tanpa mantra dunia.
Jadi kadang standar kebahagiaan kita ya dunia gitu Mas. Iya. Itu keren Padahal sekali ya, sih itu. padahal ya nggak itu liriknya. gitu. Dan saya ngelihatnya di pandemi itu bukan cuma saya ngerasa banyak orang pun juga ngerasain hal yang sama gitu. Akeh sing sambat ancen akeh, tapi sing bersyukur iso punya waktu banyak sama keluarga di rumah itu yo akeh gitu. Aku juga. Nah, jadi lebih itu ketemu ruang-ruang loh. Ternyata anakku kok pinter gini ya. Ternyata bojoku iso masak, masing biar ini bojone terlampau sibuk Terlampau rockstar. berkarir. Ternyata iso masak. Ternyata bojoku iso DIY kabeh digawe opo gitu. Terus akhirnya bikin lagu itu, dan itu saya bikin tanpa track di studio. Jadi saya disediain sebuah kamar di ujung masih berantakan gudang gitu, terus dikei apa jenenge peredam saonoe nek bojoku. Terus aku tek nek kono nggak HP Mas, nek nggak HP nek ambek gitaran. Aku sampai flashback nih. Itu sih gitaran sampai nah? Aku deh Mas. Makanya dicantol-cantol. Aku toko tewel. Pengenku. Barangkali Om Totok tewel. Terus sampai aku flashback. Biyen aku iso tek ndek studio sing apik lengkap sembarang kalire bla bla bla. Saiki aku tek ndek kene di ruangan iki di omahku saonoe gawe HP saisoku, dan uangku saiso berkarya gitu. Karena jeda ini gitu. Jadi kayak nggak melulu harus pakai standar yang dipakai orang. Saya nekat banget pakai standar yang saya pakai sendiri, dan suami pun juga dia mau ngerjain videonya sendiri. Mas nonton videonya tuh anakku melayu-melayu. Nah, talentnya anakku dewe gak usah ngerekrut uang dengan tema seperti itu gitu. Orang mungkin ngeliat seadanya, tapi buat saya itu masterpiece karena itu bener-bener karya pertama saya yang tak nyanyi dewe, tak aransemen dewe, dan di kemas sama suami saya gitu. Benar-benar kerjaan keluarga gitu, proyek bersama. Terus istimewa. Keren. Kalau yang belum sempat nonton di YouTube-nya Noi ada ya? Ada di Noi Story ada. Noi Zulka. Ada video klipnya. Cuman kalau boleh saya ngasih, karena ya fans, aku senjata aku mesti ngono kate kritik. Padahal aku sih ngefans. Lagu ini kehilangan nyawa, kehilangan semangat di sepertiga terakhir. Ya nggak tahu karena itu di kamar, karena sampean gitaran dewi. Iya, bisa jadi. Suatu saat ketika ada remake ulang, mungkin di bagian itu, karena di depan itu udah sangat syahdu, sangat nyentuh, karena ya bait per bait, kata per kata itu sudah sangat ketata, dan petikan gitarnya jadi sangat pas. Tapi ketika berlangsung lebih dari 2 menit, ini kehilangan nyawa, kehilangan eman. Tapi secara karya luar biasa. Terima kasih, amin. Luar biasa. Dan iso nyanyi mbek carane sing sampean seneng seneng banget. Nah, iku kan iku Mas, enggak perlu vibra-vibran. Ya kira membalu. Tapi karena itu raw tadi itu, jadi aku merasa ya sih aku mentah-mentahku. Alanis Morissette dalam kemasan splendid dialog. Ada comboran. Dalam kemasan Charles Jalu. Kalau Mbak, suami dan anak ini mantra dunia atau ruang bahagia? Ruang bahagia itu lagu yang darah dan Resa. Ruang apa yang mengarang? Ruang yang baru? Dua-duanya lah. Atau mantra dunia dan akhiratku. Amin. Orang kan berpikir setelah saya menikah saya berhenti bermusik. Nyatanya kan enggak. Gitu. Nyatanya kan enggak. Dan tahu gitu loh kalau saya punya passion besar itu di musik. Jadi saya bersyukur sekali bahwa anak saya adalah fans terberat saya. Mau saya kayak gimana dia tetap fans gitu. Mau saya kayak macam apa juga dia akan menjadi penggemar. Secara karya apa secara sosok mama, sosok ibu? Sosok mama, karya, walaupun dia bilang ini kritikus hebat sih, nggak enak mah gitu. Tapi ya itulah kejujuran seorang anak. Jeda dibilang dia nggak enak. Tapi dia anaknya agak nggak berani bilang nggak enak ke mamanya. Dia sensitif sekali gitu, tahu. Tapi ngaruh nggak ya Mbak? Apa namanya, kehadiran Mas Zulka dan Zo dalam
membentuk lingkungan bermusiknya Mbak Uno ya? Ngaruh mas, ngaruh banget. Kayak saya lebih bisa keluar dari cangkang gitu, kayak aku sih sadar diriku sendiri. Malah ngono ya? Ya itu karena aku bertahun-tahun ikut arus toh. Aku sangat mudah terbawa arus. Setelah menikah jadi kayak dapat ruang untuk jadi diri sendiri karena saya menjauhi arus, mengecilkan lingkaran. Ya. Itu pasti kalau memang berkeluarga memang mengecilkan lingkaran, tapi bukan berarti membatasi pergaulan gitu ya. Ya, pokoknya podo aja mas, membatasi pergaulan mengecilkan lingkaran. Ya, karena itu aku istilah api enggak, aku enggak podo. Bener-bener ya. Karena dikecilkan itu bukan berarti dibatasi, cuman kita intensnya bertemu dengan orang-orang yang si A, si B, si C. Kalau membatasi kita betul-betul aku mau ketemu ko. Nah aku gak perlu ketemu ya gak usah ketemu. Kecuali Mas Wahyu. Wah, alhamdulillah. Gelem rene gara-gara itu Mas Wahyu. Liane mau mana? Aduh, alhamdulillah. Terus ngomong ya kita tadi kali ini di Fresh Corner ya. Wes. Ini di tempatnya anak teman-teman ex studio Kangen berusaha bareng dengan kopi kelepon. Mas Adong ini mana? Biar kelihatan wajahnya masuk gitu seperti Mas Adong, seorang handsome boy. Masih jomblo? Oh masih Mas Adong ya? Ini pohongnya belakangan nih Harry tip, Harry fotografi. Coba Mbak Unai. Kami iso dagang. Karena memang bakat kuliner. Ya karena memang seharusnya seniman harus menjadi pedagang jariku. Iya. Biar tidak gampang terseret arus kepentingan gitu. Ya iya emang gitu, biar kita mandiri lah. Itu side job seperti Ya, Mas Wahyu bilang waktu itu di Noise Story. Iya, follow tontonlah channelnya Noise Story karena yang episode Mas Wahyu. Episode semua lah, karena setiap channel teman-teman semua punya channel di Malang, banyak beberapa musisi yang bikin channel ngobrol dan pastinya mereka punya identitas yang dan karakteristik yang berbeda, jadi ojo bosen-bosen golek channel ono Ipok Kopi punya Tri sama Unyep, ada Noise Story. Aku mas, oh iya sih bener ya Ipok Kopi. Ipok ngopi, sorry. Ipok ngopi, ya Mbak Una Noise Story, ada lagi siapa ya? Noise Dede Gimawan, Sosiobo, siapa? Si Zulka, Zo punya ya. Oh Zo punya, banyak. Zulfa Zola. Teman-teman underground juga punya, jadi semakin kesini malah pengikut aja nih, mengikut tren karena ternyata di ngobrol seperti ini kita bisa ketemu banyak hal yang tidak bisa kita kemukakan di luar framing kamera. Ya. Mbak One, selain jeda ada rencana lagi nggak? Ada sih, ada rencana karya lagi. Ada rencana lagi. Kemarin sempat main ke kebetulan berteman sama Famos Studio. Jadi Famos yang dulu di Celaket kalau nggak salah itu. Terus saya nunjukin karya, dan sempat ngobrol-ngobrol. Ya ntar kedepannya entah kayak gimana, tapi yang jelas insya Allah masih terus menulis lagu, masih berkarya. Kolaborasi dengan rapper itu? Oh iya, benar. Aku sejauh itu lu gak sempat. Ini unik juga nih. Saya emang sering collab dari dulu. Collab. Hati lu. Kolaborasi dari dulu lumayan sering. Waktu setelah saya resign, ternyata masih ada yang ngajakin collab itu temen hip hop dari timur malah. Oh. Jadi Angga Outsider Back itu teman baik dari kru Father Said, itu nama krunya. Di situ ada banyak teman rapper. Mereka sangat Papua. Bukan. Flores. Oh, Flores. Teman-temannya Bang Fred. Oh, Freddy, udah basis idola. Just married. Apa itu? Baru menikah. Yo, apa punya anak tuh? Ini baru menikah ya? Ya. Sudah menikah, belum punya anak. Sudah punya anak. Ya. Ya itu akhirnya saya kolaborasi bareng Angga Outsider Back.
ada sebuah lagu. Sekarang ada 2 buah lagu, yang satu belum dirilis. Media yang lain nulis atau Kalau ada ya? nulis saya udah lama nggak nulis sih, cuman ya itu mas nge-vlog sorry, nge-podcast di Noise Story itu. Sekarang lebih fokus. Kemarin ke ada situ. ono konten anu ya apa? Review. Review. Saya bikin nyoba konten baru, review. Iya. Epo pinter loh mas. Oh, review itu kan anu harus subjektif, Pak. Nggak harus Iya. pinter. Iya juga ya. Kalau nggak subjektif berarti bukan review, berarti pesanan. Berarti endorse. Iya, berarti endorse, cuman referensi akhirnya menentukan kualitas sebuah review. Ya harus pinter juga ternyata ya. Tuh kan. Iya. Mas Wahyu ini kayak ntar lagi bikin konten review juga. Oh iya, iya. Udah ya? Emang katanya rencana tuh Mbak, cuman ya kumang ternyata emang menjadi kelihatan pintar itu beban berat. Iya. Gak kelihatan mas, lancarnya pintar. Karena apa ya? Ada sih teman dulu aku punya profesor waktu kerja di Columbia. Salah satu nasihatnya yang tak iling itu ojo sering-sering nerimo penggawean ngandani wong. Ternyata benar. Ternyata sering. Iya kok. Ternyata bener. Enggak, ternyata bener anu Mbak. Ya mengurangi intensitas kita untuk berkarya. Malah kita menikmati kadang-kadang. Menikmati. Tapi review ternyata aku menemukan kesenangan termasuk ketika melihat Mbak Nuna di Noise Story bahwa review memang harus subjektif. Jadi kita nggak perlu pintar juga sebenarnya. Karena katakanlah lagu ya. Ya ono beat, ono lirik dan itu tidak harus seorang jurnalis sekelas Rolling Stone untuk bisa mereview sebuah karya secara sempurna menurut angle-nya. Ya, jadi terima kasih inspirasinya dari Mas Story untuk kita review ya. Nah, padahal Mas Wahyu udah duluan itu. Mas Wahyu tuh nge-review lebih sering tuh di Facebook. Review tulisan review kuliner itu waduh viral banget itu. Review ala-ala ya, review YouTube. Tapi Mbak Unoy, sorry puas nggak dengan Jeddah? Apa memang kalau tadi yang aku bilang ada beberapa secara aransemen kurang apa gitu? Ada atau orang mana sekarang saya tanya Mas Wahyu, tiap bikin karya puas nggak? Mesti ono kurangnya. Ya wis. Waduh. Begitu wis tadi kok ngene kok aku rada meksa kok aku kurang aransemen ngene kok aku gak entuk. Tapi secara identitasnya Unoy terwakili nggak di Jeddah? Terwakili. Aku kayak Mas Anang. Saya. Aku. Jadi saya bikin lagu pertama kali ya modelnya kayak gitu. Jadi secara musik atau secara tema? Secara musik. Jadi secara genre, secara cara nyanyi, secara chord-chordan gitu. Lirik. Secara lirik ya seperti itu juga sebenarnya awal-awal. Nah, akhirnya saya bisa balik ke situ lagi gitu. Kontemplatif ya? Kontemplatif benar. Lebih banyak merenung. Ada spiritual. Boleh di cover ya aku nanti? Oh boleh. Saya. Wah, kurang hafal. Keliru kalau sampai cover itu nggak bener liriknya akan sangat keliru. Sekarang kegiatannya apa Mbak? Sekarang kegiatannya lebih banyak di rumah, ngurus keluarga. Enggak ngurus keluarga juga. Berapa warung itu ya? Iya, kafe. Sekarang ya efek pandemi semua harus ganti profesi. Iya. Jadi suami buka kafe di rumah. Jalan Andalas Tengah 21. Andalas Tengah 21. Ada ono nasi. Ada nasi biryani. Oh, biryani. Martabak biryani sama kopi tarik. sama teh. Waduh, enak itu, enak. Temenan. Temenan. Ngomong aku Mas. Ya mesti ayo karena sampean ngomong dhewe lah. Tak terasa udah lama sekali ini sampai kita mengalami break adzan 2 kali dan alhamdulillah apa ya, sekali lagi kalau buat saya pribadi sih dunia saya bertambah lebar lah pengetahuan karena kita ngobrol dengan teman-teman yang memang
saling menyemangati lah yang penting. Dan Mbak Uno semoga sukses lah dengan semua apa yang direncanakan, dengan keluarganya. Salam hormat buat Mas Zul dan salam cubit pipi satu pangsit buat Zo di rumah. Saya yang terima kasih Mas Sama-sama. Wahyu. Sebenarnya saya orangnya Kok bisa masih ngelem lokal. beneran. Saya nggak nyaman ditanya-tanya Mas. Tapi kalau Mas Wahyu yang tanya beda lah. Saya salut banget. Saya ngefans Mas Wahyu. Karena kalau saya pengen ngelihat jadi musisi gimana ya, lihat Mas Wahyu. Apa namanya ya? Rendah hati, tidak sombong, kadang sombong sih, tapi sombong pada tempatnya. Suatu saat butuh sombong. Semoga menjadi doa ya Pak ya. Ya kita memang circle kita memang seharusnya lingkungan kita kecil atau besar saling menyemangati, saling menginspirasi. Ya hanya itu yang bisa kita lakukan Pak. Semoga kondisi ini yang nonton ini mungkin di tahun 2021, 2022 kita bikin ngobrol ini di saat Indonesia, dunia, Kota Malang khususnya dan musisi pada khususnya juga yang paling parah menderita akibat pandemi corona. Semoga acara ini juga menjadi akhir dari sebuah episode berat dari kehidupan. Amin. Jadi muga-muga mari ngono meni moro bebas. Iya. Coba ngerti merem di sini ya. Mbak matur suwun. Saya yang matur suwun Mas Wahyu. Semoga sukses semua. Salam buat sukses, sehat-sehat Mas Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun, Mbak. Mbak.